penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak yang mengurang-urang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Sambutan Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ucapkan rasa syukur pertama kali untuk zat yang paling berkuasa di alam ini. Dengan nikmat serta izinnya, pada hari ini
kita dapat berkumpul bersama-sama dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita merayakan momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali memperingati Hari Santri, momentum yang sudah menjadi acara rutinan setiap tahun sejak 2016 lalu. Setiap kali Hari Santri diperingati, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Hari Santri memperingatkan kita kepada peran besar para santri dan para kiai, para ulama-ulama pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Perjuangan para santri dan kiai pada masa revolusi kemerdekaan tersebut adalah bentuk pengalaman ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan tanah air juga menjadi bagian dari ibadah. Pada kondisi tertentu, melawan musuh atau kekuatan penjajah bahkan bisa menjadi wajib bagi setiap muslim, sebagaimana difatwakan para ulama dalam revolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945. Maka dari itu, tema peringatan Hari Santri Nasional 2023 yaitu Jihad Santri, Jayakan Negeri, patut menjadi bahan renungan kita bersama. Tema ini mengajak kita semua meneladani semangat para santri yang berjuang dengan sepenuh hati dan jiwa untuk memajukan bangsa dan negara. Jihad yang dimaksud bukanlah peperangan fisik, melainkan perjuangan moral dan intelektual. Hadirin sekalian, mari kita renungkan bersama apa makna jihad bagi kita di zaman sekarang ini. Kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan oleh para santri di masa lalu yang rela berkorban nyawa dan harta untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kolonialisme. Namun kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjuangan mereka. Pada masa kemerdekaan seperti sekarang, peran kaum santri termasuk para intelektual pesantren masih sangat dibutuhkan untuk turut serta memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan, kebodohan, degradasi moral, hingga kesenjangan sosial ekonomi yang terus melebar adalah berbagai contoh masalah yang menanti untuk dipecahkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, jihad bisa dimaknai sebagai upaya menjaga diri dari segala hal yang merusak akhlak dan moral. Jihad juga dapat bermakna bersungguh-sungguh membersihkan hati dari sifat buruk seperti sifat dengki, benci, sombong, rakus, dan lain sebagainya. Maka jihad kita adalah berlaku jujur, berlaku adil, dan bertanggung jawab dalam segala urusan. Jihad kita adalah
membantu sesama manusia, terutama kelompok lemah dan tertindas. Jihad kita adalah berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, dengan memahami makna jihad ini, kita akan menunjukkan bahwa santri bukanlah orang yang mundur dari tantangan, melainkan mereka yang siap menghadapi gejolak zaman sekaligus berkontribusi memajukan kehidupan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kiranya beberapa hal yang dapat kami sampaikan lewat pidato ini. Saya menghimbau kepada seluruh para santri, jadilah santri yang bukan santri imitasi, tapi santri yang punya kebesaran jiwa untuk bersama-sama membawa negara ini menjadi negara yang baldatun warabun ghafur. Atas kekurangan dan kelebihan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Bersenti dan bersyahwat.